Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan pertama, mata kuliah praktikum audit, saya akan menjelaskan perihal tentang bagaimana untuk mengisi kertas kerja pada modul pertama, buku Sukrisno Agus. Nah, hal yang pertama adalah saudara harus memiliki bukunya terlebih dahulu, lengkap dengan kertas kerjanya ya. Di dalam mata kuliah praktikum audit, di sini saya menggunakan bukunya Sukrisno Agus, buku 1 dan 2 edisi 3. Nah, yang saudara harus miliki adalah kertas kerja beserta modulnya ya. Nah, di sini udah satu paket nih, buku 1 dan 2. Selanjutnya, untuk melakukan pengisian kertas kerja, yang diharapkan di dalam pertemuan pertama adalah saudara mampu mengisi kertas kerja, neraca, kertas kerja laba rugi, surat perikatan, serta rencana pemeriksaan. Jadi keempat hal ini harus saudara isi. Dan saya akan memberikan waktu selama 1 minggu. Jadi nanti setelah 1 minggu saudara kumpulkan ya. Nanti jika ada pertanyaan berkenaan dengan pengisian kertas kerja, saudara bisa menghubungi saya melalui WhatsApp group yang telah saudara sediakan. Baik, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara pengisiannya. Yang pertama, untuk kertas kerja neraca dan laba rugi, ini nanti caranya saudara baca terlebih dahulu di buku 1 ya. Nah, di buku 1 itu nanti terdapat informasi mengenai perusahaan, baik neraca, laba rugi, dan informasi lain yang berkenaan dengan perusahaan. Selanjutnya, untuk pengisian kertas kerjanya, saudara buka buku 2, langsung ke halaman 2. Nah, buku 2 halaman 2 yang saudara isi hanya per kliennya saja, yaitu catatan per klien 31 Desember 2012. Untuk kolom pare, baik debit atau kredit, jangan saudara isi dulu. Jadi diisi per klien 31 Desember 2012. Selebihnya untuk debit maupun kredit per auditnya jangan diisi dulu. Ini nanti diisi pas terakhir. Kemudian yang paling bawah di halaman 2 itu nanti ada dibuat oleh siapa, diperiksanya tanggal berapa. Nah, ini diisi nantinya dibuatnya nama saudara ya, dan untuk tanggalnya disesuaikan saja. Selanjutnya untuk halaman 3 itu sama ya, saudara isi per kliennya saja. Lalu untuk halaman 4 dan 5 juga sama seperti lembar sebelumnya. Di sini yang berbeda itu ketika nanti saudara mengisi halaman 6 sampai dengan 8. Di sini untuk halaman 6 dan 8 itu informasinya sama, ada di buku 1. Itu ada neraca dan laba rugi. Nah, saudara nanti di halaman 6 saudara masukkan angka-angka atau neraca laba rugi yang ada di buku 1, masukkan ke buku 2. Nanti itu ada di per klien kas dan setara kasnya berapa gitu. Nah, jadi untuk nomor 2 kemudian ada kolom rupiah di halaman 6 itu buku 2. Saudara masukkan nih selisihnya berapa. Kemudian saudara persentasikan selisihnya. Nah, naik apa turun gitu ya. Itu gampang ya untuk mencari selisihnya. Jadi untuk pengisian kertas kerja buku 2 halaman 6 itu kolom per kliennya diperoleh dari buku 1. Kemudian saudara hitung nih selisihnya, misalnya kas dan setara kas 480 juta, di tahun 2012 misalnya 500 juta. Nah, kemudian ada selisih kan ya. Nah, selisihnya itu masukkan di
naik turun, misalnya selisihnya 200 juta, nah masukkan kan, nah 200 juta itu mengalami kenaikan atau turun. Kalau sudah ketemu misalkan naik misalkan, maka hasil tersebut berapa persentasenya. Untuk halaman 7 dan 8 juga sama, itu untuk kertas kerjanya neraca dan laba rugi masih gampang. Hanya administrasinya saja yang saudara perlu isi ya. Selanjutnya adalah surat perikatan. Nah, untuk surat perikatan dalam hal ini adalah proposal audit. Ada di halaman 9 yaitu buku 2. Nah, proposal audit ini bisa saudara isi jika saudara sudah membaca buku 1 secara lengkap. Nah, di situ nanti ada informasi kepadanya siapa, perusahaannya, tahun buku kapan diauditnya, sejak kapan diaudit, fee-nya berapa, kemudian siapa yang jadi kantor akuntan publiknya gitu ya. Itu semua informasinya ada di buku 1. Next, yaitu rencana pemeriksaan. Nah, untuk rencana pemeriksaan itu saudara isi dari halaman 10 sampai dengan 16 nih ya di buku 2. Jika saudara membaca lengkap buku 1 sama, ini informasinya dari buku 1 baru bisa dikerjakan. Untuk buku 2. Ingat bahwa buku 1 adalah merupakan informasi tentang aktivitas perusahaan, baik itu struktural organisasi, saham yang dimiliki, di mana tempatnya, akta notarisnya berapa, informasinya apa, akun-akun apa saja yang digunakan. Itu semua ada di buku 1. Nah, di sini yang perlu Anda kerjakan adalah di buku 2. Dan buku 2 itu bisa diisi jika Anda sudah membaca dan memahami buku 1. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Jika saudara masih ada yang bingung, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp grup yang telah disediakan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.